Muhammad Yaisanuddin. Saya. Nah, kebetulan nih udah ada narasumber di depan kami semua. Boleh Ibu perkenalannya? Oke, saya Yunita Indriani dan saya kebetulan di Politeknik Elektronik di Jakarta mengambil salah satu mata kuliah yaitu administrasi perkantoran. Nah, kita di podcast ini tuh mau bahas tugas dan tanggung jawab administrasi perkantoran Ibu. Nah, kira-kira apa aja sih tugas dan tanggung jawab administrasi itu, Bu? Oke, ya kalau kita bicara tentang administrasi perkantoran banyak sekali ya tentunya ya. Mungkin kita paham dulu tentang administrasi perkantoran. Di mana administrasi perkantoran kita adalah pengorganisasian ya, di mana kegiatan yang dilakukan secara rutin ya, baik itu dari 2 orang ataupun lebih, itu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kalau cerita administrasi, wah itu hampir menyeluruh ya, mulai dari misalnya membuat laporan, kemudian menerima telepon, menyambut tamu ya, terus juga menangani pelanggan, terus belum lagi ya perjalanan dinas semua ya, hampir semua kegiatan yang ada di perkantoran itu adalah bagian dari ya tugas dan tanggung jawab administrasi perkantoran. Ya kan, rapat itu banyak Ibu. Kira-kira apa sih perbedaan dari rapat resmi dan tidak resmi itu, Bu? Oke, ya. Jadi dalam rapat ya itu kan ada yang namanya persiapan rapat ya. Jadi perbedaan antara rapat resmi dan juga rapat tidak resmi itu adalah dari kesiapannya. Jadi kalau seandainya rapat resmi itu memang harus benar-benar ya disiapkan. Sementara kalau tidak resmi ya artinya bisa kapan saja ya. Nah, artinya di saat kita mempersiapkan rapat resmi ya kita harus tahu dulu apa sih agenda rapatnya ya. Kemudian siapa sih pesertanya, artinya kan ada undangan yang harus disiapkan ya. Kemudian ya tempatnya. Nah, kemudian kira-kira dalam rapat biasanya namanya resmi itu kan ada anggaran yang diajukan ya, misalnya untuk apa? Konsumsi. Nah, konsumsi gitu. Dan kita juga lihat jam rapatnya ya, kalau seandainya sampai siang, kira-kira apakah peserta rapat ini diberikan apa? Makan siang gitu ya. Jadi artinya ada anggaran yang harus kita ajukan. Jadi bagian dari administrasi perkantoran gitu ya. Salah satu tugas dari tanggung jawabnya adalah misalnya membuat anggaran di dalam persiapan rapat, kemudian daftar hadir kayak gitu ya. Karena namanya resmi kan artinya ada yang diundang dan fungsinya daftar hadir kan supaya ya pemimpin tahu ya siapa sih yang tidak hadir, karena nanti yang tidak hadir tetap harus mendapatkan yang namanya notulen rapat dari hasil rapat, keputusan rapat. Ya itu berarti harus diterima oleh semua anggota yang diundang ya, dan yang tidak datang pun harus mendapatkan informasi tersebut gitu. Iya Bu, jadi saat kita ingin mengadakan pertemuan atau rapat itu kan kita harus mengadakan perjanjian melalui langsung atau telepon Bu. Nah ini kalau misalkan kita ingin mengajukan pertemuan atau perjanjian dengan telepon, itu kan biasanya kalau telepon itu ada banyak kendalanya nih Bu. Iya. Jadi gimana sih Bu cara mengatasi kendala teknis saat kita telepon? Oke. Ya salah satu kegiatan dalam administrasi perkantoran itu ya ada yang namanya menangani telepon ya. Jadi di saat melakukan proses telepon gitu, itu kadang ada beberapa hambatan ya, begitu. Ya salah satunya secara teknis maupun ya pribadi orangnya ya, bisa dari alatnya, bisa juga dari orangnya, gitu ya. Itu teknisnya, teknisnya. Nah yang sakit katakan tadi misal nih, pas telepon putus kayak gitu ya enggak. Jadi mungkin kurang jelas kan apa yang disampaikan. Misalnya ada rapat atau ketemu sama Bapak A misalnya kayak gitu ya. Bapak siapa misalnya Bapak Agus kayak gitu ya. Nah, kan kita enggak dengar ya ada hambatan teknis kayak gitu ya. Misalnya Agus kayak gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan ya bantuan dari alfabet ya. Jadi saat
mengucapkan misalnya nama Agus apa Agus ya gitu ya, atau A gitu, Alfa gitu. Nah itu salah satu ya bantuan jadi menghijau huruf itu ya satu karena kalau kadang kita nggak terlalu jelas ya, misalnya apa H ya gitu, makanya perlu bantuan tadi misalnya alfabet A itu biasanya ya itu kan alfa kayak gitu juga dengan alfabet yang selanjutnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya di perusahaan tuh banyak tamu yang berkunjung untuk minta ataupun apa gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya ada tamu yang mau ketemu tapi dia belum membuat janji, itu solusinya gimana? Oke ya. Jadi tamu itu juga ada macam-macam ya. Jadi bukan ini juga ya. Jadi ada tamu yang belum buat janji, tamu yang sudah buat janji. Kemudian ada juga tamu bisnis ya, yang biasanya rutin ya datang. Kemudian juga ada yang tamu itu ya teman pemimpin ya. Nah di sini ya misalnya kronologis lah ya, misalnya di depan itu harus paham ya kayak gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada tamu yang belum membuat janji gitu ya, ya dilihat dulu dari teksnya ya. Kalau sudah disepakati misalnya bahwa tamu yang belum membuat janji itu ya kebetulan hari itu misalnya pimpinan sibuk kayak gitu ya, berarti kita kasih pengertian bahwa nanti bisa di schedulekan jadwalnya kayak gitu. Tapi ternyata kita lihat dulu ya kepentingan tamunya ini. Ternyata kalau seandainya tamunya ingin menawarkan penawaran setelah penawaran kayak gitu ya, sebagai pemasok lah misalnya. Nah itu kita juga lihat dulu kalau seandainya memang atasan kita masih ada nih waktu luangnya kayak gitu, kita konfirmasi dulu mau ditemui saat itu atau tidak gitu, apakah harus buat janji dulu. Tapi kalau seandainya tamu yang sudah buat janji ya lebih mudah ya, karena hari itu berarti yang bertugas gitu ya membuatkan jadwal pimpinan itu sudah akan menginformasikan kan untuk pimpinan, dan juga biasanya yang mau itu sekretaris ataupun front office ya biasanya sudah tahu apa sih yang harus dilakukan, misalnya jam sekian kayak gitu ini ada tamu A, jam sekian B gitu, karena sudah terjadwal. Nah kan kalau tadi Zaid nanya mengenai kendala teknis saat telepon gitu, kira-kira kalau misalnya konsumen nih komplain nih melalui telepon itu gimana sih Bu cara menanganinya Bu? Oke iya, namanya pelanggan kayak gitu itu harus benar-benar ya kita hargai ya. Jadi pelanggan juga pastikan punya andil yang penting ya di dalam perusahaan ya. Jadi mau tidak mau harus kita tangani dengan baik ya. Iya, jadi itu secara langsung begitu, apalagi secara telepon. Nah, saat kita menangani pelanggan yang komplain, misalnya pelanggan tidak sesuai ya produk yang dibeli kayak gitu kan, itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah, disinilah peran penting kita sebagai yang bertugas ya bagaimana menangani komplain tersebut gitu. Paling tidak kita berempati terlebih dahulu, jangan kita langsung marah-marah kayak gitu ya. Berempati, kita dengarkan dulu kira-kira apa sih yang menjadi keluhan kayak gitu. Walaupun mungkin kita tidak punya wewenang langsung yang memberikan jawaban atau solusi, tapi paling tidak ya kita kasihkan seperti alternatifnya bisa ketemu di kantor kapan, ataupun kalau seandainya benar-benar mepet kayak gitu ya kita bisa minta tunggu dulu gitu. Kita menghubungi misalnya bagian marketing misalnya terkait sama produk gitu. Nah, nanti kita berjanji kepada pelanggan akan kita hubungi kembali gitu. Artinya pelanggan di luar sana apalagi yang nggak langsung bertatap muka ya, itu harus merasakan ya puas juga ya terhadap layanan telepon. Kayak kalau misalnya di perusahaan tuh kan pasti pimpinan tuh ada melakukan perjalanan meeting atau kerjasama sama perusahaan lain. Nah, apa sih Bu yang harus kita siapin kalau misalnya pimpinan kita tuh mau perjalanan dinas gitu? Oke ya. Nah ini juga bagian juga tanggung jawab
misalnya sampai ke perjalanan dinas pimpinan pun ya sudah menjadi bagian dari pekerjaan rutin ya gitu. Jadi kalau seandainya yang bertugas ya khususnya entah sekretaris ataupun staf administrasi yang ditunjuk ya, jadi harus membuat ya rencana perjalanan mulai dari itinerary-nya kan, artinya jadwal ya yang akan ya dijalani ya atau diikuti pemimpin selama bertugas. Nah, kalau seandainya di luar kota gitu kan itu juga perlu transportasi ya, mungkin juga ke luar negeri gitu ya. Nah, itu juga biasanya ya kita harus bisa mengecek harga tiketnya ya, gitu, harga tiketnya, kemudian juga mungkin penginapannya selama di sana deket nggak nih jarak hotel sama kegiatan rapatnya misalnya gitu, atau pertemuannya. Kalau seandainya jauh, nah di sana menggunakan transportasi apa gitu. Nah itu harus benar-benar ya detail ya, jangan lupa itinerary-nya ataupun peralatan yang diperlukan atasan saat melakukan ya perjalanan dinas. Bahkan kalau seandainya di luar negeri kan berarti ada dokumen juga ya yang harus disiapkan seperti paspor kayak gitu ya. Kemudian ada juga visa. Tapi kalau seandainya tujuannya itu di ASEAN ya biasanya tidak perlu ini ya, kalau di negara ASEAN tidak perlu visa ya gitu. Tapi kalau misalnya di luar berarti kan harus ada ya visa. Kemudian ada juga kartu kuning ya. Ya ini juga harus dibawa sama pimpinan karena itu membuktikan bahwa yang bersangkutan gitu tidak punya ya penyakit kayak gitu ya, penyakit artinya kemarin itu seperti COVID kayak gitu kan nggak boleh kan misalnya ke luar luar negeri kayak gitu. Kemudian juga cek perjalanan kayak gitu ya, karena dalam perjalanan kan kadang tidak membawa uang cash gitu ya, kemudian juga kartu visa gitu, artinya bisa digunakan saat ya pimpinan berada di luar negeri, dan pastinya harus ada juga uang cash disesuaikan dengan negara yang dituju kayak gitu. Itu perlu juga disiapkan seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya cukup terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Yunita telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast hari ini. Sampai jumpa teman-teman, selamat untuk episode selanjutnya. Dadah. Udah Kak.